Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebabnya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Wah, ayat ini sering banget saya bacakan tuh saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pertama-tama saudaraku, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tepat kemarin tanggal 7 Juli adalah 1 tahun video saya. Wah, cepat banget. 1 tahun saudaraku. Saya bersyukur sama 1 tahun ini masih bisa berjalan. Sekalipun saya menyadari banyak kekurangan. Banyak keterbatasan. Oleh itu saya pertama terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Yang terus meresponi, menerima akan video saya. Mengikuti akan video-video saya. Bahkan saya bersyukur saudara diberkati melalui video saya ini. Dan saya juga bersyukur saudara mau share video saya ini kepada teman-teman yang lain. Oh, saya sangat-sangat bersyukur. Tanpa saudara, tidak mungkin video ini akan berjalan sampai hari ini. Yang ketiga, saya harus bersyukur kepada keluarga saya. Kepada istri, anak-anak, menantu saya yang sudah menolong, membantu saya. Sehingga memberikan semangat kepada saya. Membantu saya merekam, mengedit semuanya. Tanpa mereka juga tidak mungkin ini berjalan dengan baik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, inilah suatu motivasi yang sangat baik saudaraku yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dalam kita menjalankan akan video ini. Saudaraku, saya teringat saudaraku, mengapa saya bisa lakukan semuanya ini. Ini semuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 kita lihat tadi ada 2 ayat yang sangat penting di dalam mana Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang percaya. Ayat yang ke-10 dikatakan, kalau aku ada karena anugerah Tuhan. Kalau saya masih bisa memperekaman ini karena kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar. Saya tidak akan menyalahgunakan anugerah Tuhan yang besar. Saya tidak akan mempercumakan anugerah Tuhan yang besar ini. Saya ingin kasih karunia Allah, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ini bisa berhasil dan bisa berjalan dengan baik. Dan ini semua kembali bukan karena kita, bukan karena siapa, tapi karena kasih karunia Allah. Ada satu pujian yang sangat kita hafal. Hidup adalah kesempatan. Itu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ada satu kata yang saya sangat terkesan dikatakan. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi. Hidupku ini sudah menjadi berkat. Bila saatnya nanti aku gak berdaya lagi. Tapi aku bersyukur hidupku sudah menjadi berkat. Oleh sebab itu saudaraku, dalam rekaman yang lalu kan saya sudah berikan tantangan kepada saudara. Ayolah hidup kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita egois. Sekali lagi jangan egois. Lakukan apa yang Tuhan Allah ingin saudara dan saya lakukan. Mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih bisa. Lakukan, layani dia dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah tidak berdaya lagi, tidak masalah. Yang penting aku sudah menjadi berkat bagi banyak orang.
Dalam ayat 58 dikatakan, berdirilah teguh, berdirilah kuat, tegak, jangan goyah sedikitpun, jangan goyah. Dan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah percuma, saudara. Ingat baik. Jerih payah kita tidak akan benar. Pengorbanan saudara, uang yang saudara keluarkan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan pasti menolong saudara. Inilah yang saya tadi, motivasi kita untuk melayani Tuhan. Selama kita masih diberikan kehidupan kesempatan. Bagaimana bagi saudara? Saudara yang dengarkan video saya ini yang masih muda, yang masih remaja, yang sudah dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Mari kembali saya selalu tantang saudara. Jangan kita berdiam diri. Khususnya pada masa-masa pandemi ini. Jangan saudara punya alasan pandemi ini sulit. Saya tidak bisa kunjungi orang-orang. Ini terbatas sekali, takut ketularan dan seterusnya. Jangan punya alasan yang bermacam-macam. Mari minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-hamba Tuhan, para rekan-rekan majelis, anak-anak Tuhan yang aku cintai, yang saudara katakan aku cinta kepada Tuhan. Mari saudara, jangan kamu hidup percuma. Kalau tidak, pada suatu hari saudara akan menyesal seumur hidup saudara. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Di episode berikutnya kita akan belajar anak Tuhan yang sehat rohani. Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.